Hai Bu Alisa, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Made. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun ya agak sedikit batuk ini. Tapi Bu, saya punya sedikit problem ini Bu. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Baik Bu, jika Ibu tidak sibuk bisa kita berbincang sebentar. Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Ini Bu, nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita kepada Ibu, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, seperti itu Bu. Memangnya ada masalah apa ya, Bu Alisa? Jadi begini Bu, ada 2 orang siswa saya. Apabila pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu tidak begitu bersemangat untuk terlibat aktif, bahkan tugas pun jika dibawa ke rumah itu jarang mau mengerjakan. Padahal di pelajaran yang lain seperti matematika dan IPA, mereka ini terbilang murid yang pandai gitu, dapat nilai yang sangat baik. Itu Bu yang buat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Baik, Bu. Tadi Bu Alisa bilang ada 2 orang siswa yang kurang semangat belajar, begitu Bu ya, dan jarang mengerjakan tugas pada mata pelajaran kewarganegaraan. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak-anak ini dan menanyakan penyebab mengapa mereka tidak begitu suka pelajaran kewarganegaraan. Lalu dari pengamatan Bu Alisa, mengapa anak-anak ini tidak begitu suka dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Gini Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak-anak ini, ternyata mereka tidak suka pelajaran pendidikan kewarganegaraan karena teks yang disajikan utamanya di kelas 4 itu terlalu panjang Bu. Jadi mereka tuh malas membaca dan mengikuti pelajaran, berbeda dengan pelajaran matematika atau IPA yang soalnya singkat dan mereka bisa langsung menjawab, seperti itu Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Alisa harapkan ada pada murid-murid Ibu tersebut? Tentunya saya berharap murid-murid ini bisa mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan baik, Bu, seperti anak-anak lainnya. Apalagi mengingat anak-anak ini kan juga cukup pandai, seperti itu, Bu. Kalau begitu, apa ada yang bisa Bu Alisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kedua murid itu? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang menantang, sehingga kedua anak ini tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya sajikan. Jadi Bu, saya akan lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa saya ini berminat bersama teman-temannya Bu. Oke, baiklah. Apa ada metode yang sebelumnya pernah Ibu lakukan di kelas mungkin? Oh, ada, Bu. Jadi, metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan saling melempar pertanyaan secara berkelompok dan menyelesaikan permainan ular tangga yang berisi pertanyaan. Jadi, di sini dalam permainan ular tangga ini mereka bisa membentuk kelompok kecil, Bu. Terdiri dari 2 orang, begitu saling berhadapan untuk memenangkan. Jadi, selain juga mereka tertantang bermain, mereka juga bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya, saling berbagi ilmu seperti itu, Bu. Jadinya setiap anggota dalam kelompok kecil ini bertanggung jawab untuk menambah skor kelompoknya. Nah, hasilnya saat itu, Bu, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Oke, luar biasa ya, Bu. Bu Alisa, semisalnya ini jika diranting dari angka 1 hingga 10, menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Ibu di kelas?
Kalau saya beri peringkat ini Bu ya, menurut saya pembelajaran tersebut itu berlangsung antara poin 8,5 sampai 9 Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Alisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bu, yang saya akan coba lakukan adalah segera menerapkan metode yang lebih bervariasi, juga diselingi dengan ice breaking dan permainan kuis yang menarik seperti yang sudah saya terapkan sebelumnya, serta mengupdate pemahaman tentang cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, Bu. Baik, Bu. Menurut Ibu, menurut Bu Alisa, siapa yang bisa membantu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Menurut saya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah untuk ini ya memberikan saran dan masukan dalam kegiatan supervisi seperti itu. Selanjutnya rekan sejawat. Nah, saya kadang meminta pertimbangan kepada teman-teman guru di sekolah dan saya tidak lupa juga berkomunikasi ya dengan wali murid atau orang tua siswa nanti sehingga siswa itu juga dapat belajar dan dipandu di rumahnya untuk terus mengikuti kegiatan pembelajaran gitu, Bu. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu, dalam hal persiapan dan penyusunan rencana pembelajarannya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya butuh waktu yang lama karena tidak mungkin instan, Bu. Apalagi kan ini nanti saya akan membuat permainan ular tangga juga pasti dalam pembuatan ular tangga, pembuatan kartu soal itu juga pasti membutuhkan waktu seperti itu, Bu. Oke, betul sekali, Bu. Nah, kapan kira-kira Bu Alisa bisa memulai melaksanakan rencana ini? Saya akan berusaha secepatnya, Bu. Akan saya terapkan agar murid-murid ini mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai bagi murid dan bagi saya sebagai pendidik, ya, Bu. Oke, selanjutnya Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan berusaha konsisten dan terus-menerus, Bu, mengupdate segala informasi pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan berbagi praktik baik, utamanya, Bu, dengan guru-guru hebat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik, Bu, sehingga nantinya saya dapat menerapkan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang menarik sehingga nantinya kehadiran saya itu dirindukan oleh murid-murid saya di kelas, Bu. Baik, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana prasarana itu sudah sangat luar biasa, Bu, ya. Jadi disediakan ATK dan segala macam. Jadi itu sudah luar biasa dan untuk moral saya sudah dapatkan juga baik dari kepala sekolah maupun teman-teman sejawat di sekolah saya. Mungkin dari internal saya yang perlu lebih konsisten, Bu, dalam menjalankannya, utamanya dalam merencanakan, dalam menyajikan model-model atau metode pembelajaran yang bisa berpihak pada siswa, seperti itu, Bu. Baiklah, Bu Alisa. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Lega sekali, Bu, dan senang, Bu. Saya merasa menemukan solusi dari perbincangan kita ini, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Apakah hal lain yang ingin Ibu Alisa sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Made. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Alisa. Sama-sama, Bu. Semoga kita dapat terus saling berbagi ya, Bu Alisa. Sampai jumpa ya, Bu. Baik, sampai jumpa, Bu Made. Ya, Mbak, ini sudah 10 menit kurang lebih ya untuk yang percakapan pertama. Oke.